Pemirsa, saat ini kami sudah kehadiran Kiai Haji Sumarno Shafii. Silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Kami ingin dengar Pak Kiai dengan kasus yang 1 minggu ini menjadi sorotan kita bersama mengenai ulah terdakwa Heri Wirawan yang mengklaim memiliki pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada, dan juga para narasumber kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semuanya ustadz dan semuanya adalah mantan anak santri semua. Tentunya peristiwa yang terjadi akhir-akhir belakangan ini peristiwa yang amat memalukan, memilukan, sekaligus juga menjijikan. Tapi kita harus cerdas. Jangan kita mengeneralisir dengan satu permasalahan. Apalagi memframing kasus ini hanya untuk kepentingan sesuatu. Jelasnya kalau ibarat ada tikus di dalam lumbung padi, bukan lumbungnya yang kita bakar, tapi tikusnya yang kita tangkap. Demikian juga peristiwa ini kita harus bisa melihat bahwasannya kejahatan individu bukanlah kejahatan institusi. Ini kejahatan individu. Kejahatan individu yang ini berasal dan dari manapun dia bisa akan terjadi. Tidak melihat agama, status, dan tidak juga melihat yang namanya ras. Siapapun bisa melakukan kejahatan seksual seperti apa yang dilakukan oleh HW. Oleh karena itu menarik. Saya mengambil satu kesimpulan. Disinilah kerjanya penegak hukum. Penegak hukum harus betul-betul menegakkan hukum. Ini bukan saja mencoreng agama, mencoreng institusi, tapi ini juga adalah mencoreng nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban kemanusiaan. Kemarin, beberapa minggu yang lalu, sudah dicantakan dalam satu bahsul masail NU Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, bahwasannya pelaku ini berhak dihukum mati. Pelaku ini tepat diberikan hukum mati. Untuk apa? Sebagai jera pelajaran buat kita semua. Kalau cuma 15 tahun ditambah dengan 5 tahun, mereka masih enak ongkang-ongkang di penjara. Bukan kita tidak menghargai hak asasi, tapi kita pikirkan juga lihat para korban-korbannya. Yang perlu kita pikirkan ke depan adalah bagaimana kondisi korban. Yang kedua, bagaimana mereka yang sudah mencoreng institusi pesantren yang dikatakan merupakan modal basic daripada pembangunan bangsa Indonesia. Baik pada waktu prakemerdekaan maupun di dalam kemerdekaan, apalagi di era sekarang, di saat-saat kita menghadapi tekanan demoralisasi begitu hebat, pesantrenlah bentengnya harapan bagi anak bangsa untuk membentuk generasi yang berilmu amalia, berakhlakul karimah, dan juga mereka memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi. Oleh karena itu kembali kita sebagai anak bangsa, seluruh warga negara Indonesia, wabil khusus umat Islam, bila ingin memasukkan anaknya ke pesantren harus selektif. Lihat dulu siapa kiainya. Seperti tadi Pak Khalil bilang. Lihat dulu bagaimana kurikulum pendidikannya. Yang ketiga, lihat dulu bagaimana sanad pesantrennya dan juga dari mana dia asalnya. Jangan ujuk-ujuk apalagi dengan dana pendidikan yang gratis semacam ini. Banyak yang jadi iming-iming. Tentunya yang jadi korban siapa? Adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang betul-betul mereka keterbelakangan ekonomi. Seperti apa yang terjadi para korban akhir belakangan ini. Mudah-mudahan ke depan insya Allah bangsa dan negara kita semakin banyak peristiwa. Semakin kita dibuat menjadi cerdas. Pemerintah pun harus juga memiliki tanggung jawab. Jangan hanya pandai membuat regulasi. Tapi pandailah juga bisa memberikan implementasi yang baik dan benar. Saya harapkan sekali lagi kepada seluruh anak bangsa, jadikan peristiwa ini pembelajaran yang benar. Ketika manusia ini, umat Islam ini sedang marak menuju ke jalan agama, tidak sedikit kemungkinan tikus-tikus yang berkedok agama masuk di dalam lembaga-lembaga agama. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, ridho dan inayah. Allah selamatkan bangsa dan negara kita. Wala taj'al musibatan fi dinina. Jangan kau jadikan musibah ini di dalam agama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Sumarno Safei, kemudian Ustadz Fahmi Salim, Kiai Haji Holil Hafiz sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Terima kasih juga Mas Najib dan juga Mbak Mari. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan pemirsa. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.